Jadi perhatian publik terhadap kasusnya Tom Lembong ini sangat luar biasa. Artinya menunjukkan bahwa kita punya concern terhadap penegakan hukum kita. Kita punya harapan karena masih banyak masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga baik itu penyidik maupun pihak pengadilan tidak perlu takut dalam menegakkan hukum. Kalau Anda yakin Anda profesional dan berkeadilan, putuskan saja. Lakukan saja proses penyidikan dengan ketegasan sikap, tentunya memiliki dasar yuridis yang tepat. Dan ingat, hukum jangan pernah dijadikan alat oleh siapapun. Apakah itu oleh penguasa atau pemilik modal. Karena bahaya buat kita semua. Terima kasih. Oke, tapi ada satu lagi saya baru ingat. Begini bro, ada yang membuat komentar begini. Wah ini Prabowo mau memberantas korupsi, tapi anak buah pakar kata-kata menghalang-halanginya, malah membela koruptor. Maksudnya ya anak-anak abah lah. Apa komentar Anda? Jadi begini, pemahamannya memberantas korupsi dengan mempidanakan orang yang tidak bersalah itu beda. Kalau memberantas korupsi, kita semua wajib mendukung. Wajib kita dukung. Tapi kalau menggunakan hukum untuk mempidanakan orang, mengkriminalisasi orang karena ketidaksukaan, itu membahayakan. Karena suatu waktu bisa saja itu terkena kepada diri kita. Jadi kita harus melawan untuk itu. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula periode 2015 sampai 2023. Dalam periode tersebut ada 6 menteri di sana. Dan Pak Tom ini menteri yang kedua. Gitu. Lalu untuk melakukan penyidikan ini kok loncat ke menteri yang kedua? Kalau mau dari akhir menteri yang ke-6. Kalau mau dari pertama menteri yang pertama. Kok ini meloncat ke menteri yang kedua? Ini ada apa? BPK, BPKP dengan diaudit dan dideklar gitu. Nah ini sama sekali tidak ada. Nggak ada? Sama Jadi sekali tidak ada kerugian negara dalam kasusnya Tom Lembong. Dan di situ dijelaskan bahwa harus ada mens rea, ada niat jahat. Ya. Niat jahat. Ini yang sampai sekarang kejaksaan belum juga ketemu nih, niat jahat Pak Tom. Mereka ngomong sendiri nih, nggak ada aliran dana ke Pak Tom, nggak ada kepentingan Pak Tom. Seandainya pun, nah ini ahli hukum administrasi negara yang ngomong. Seandainya pun kebijakan itu salah, maka itu domainnya hukum administrasi negara. Masuknya ke PT UN, bukan pidana. Ini sengaja Pak Tomnya memang sengaja diincar, atau memang mau cari kasus korupsinya nih. Ini orangnya atau objeknya nih. Pak Tom ngomong, saya semua kebijakan ini saya sudah sampaikan secara resmi maupun tidak resmi kepada presiden pada waktu itu. Nah, kita nggak tahu tuh waktu presiden itu siapa. Gitu. Ini adalah pembelajaran. Saya pikir begini, Tom Lembong ini adalah satu pembelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih bermasalah. Dan itu mengkhawatirkan buat kita semua. Mengkhawatirkan buat kita semua. Karena kenapa? Kalau Anda berbeda pandangan politik, kalau Anda bukan dari kelompok A atau B yang lagi berkuasa, maka hati-hati Anda. Ya, sobat RH sekalian, ini ada kelanjutan soal kesaksian palsu dari 2 ahli. Satu dari Unitas Sudirman, ya, Unitas Jenderal Sudirman, satu lagi dari Unitas Airlangga, di mana mereka menyampaikan keterangan tertulis yang kurang lebih sama. Ya, sama, jadi nggak bisa dibilang bahwa itu berbeda. Jadi pasti dari draft yang sama dan terlihat bahwa tidak tahu siapa yang membuatnya. Kalau yang membuatnya salah satu, berarti satu lainnya nyontek. Kalau yang lain yang buatnya adalah Kejagung, mereka sangat terledor ya. Seharusnya mereka tidak melakukan tindakan yang tidak profesional, bahkan sebuah pelanggaran hukum ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Saksi ahli Kejagung di sidang pra-peradilan Tom Lembong tak tahu siapa yang membuat naskah affidavit. Tempo.co ya. Coba kita lihat, bacakan. Tempo.co Jakarta. Saksi ahli pidana yang tepatnya ahli saja sebenarnya. Saksi ahli pidana yang dihadirkan Kejaksaan Agung Kejagung, Hipnu Nugroho, tak mengetahui siapa yang membuat affidavit yang diserahkan pada hakim di sidang pra-peradilan Tom Lembong.
Ada beberapa hal memicu kecurigaan publik sekaligus pertanyaan Hipnu soal naskah pendapat ahli yang diserahkan kepada hakim itu. Dalam istilah hukum, afidavit adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan fakta tersumpah yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Kembali soal afidavit yang diajukan Hipnu, ia mengaku hanya membuat beberapa poin jawaban untuk memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Kejagung. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu mengatakan tak membuat afidavit seperti yang disebutkan oleh pihak Kejagung dalam sidang. Ia juga heran poin jawaban yang ia tulis dalam naskah pendapatnya untuk menjelaskan di sidang keterangan saksi ahli Jumat 22 November 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata bertambah. Ia mengatakan membuat 5 poin untuk menjawab beberapa pertanyaan jaksa di sidang. Saya menulis 5 poin loh, mosok 9 poin, ucap Hipnu kepada Tempo Jumat 22 November 2024. Tak hanya heran soal jumlah poin jawaban yang bertambah, Hipnu juga mengaku tak tahu mengapa poin jawabannya juga bisa sama persis dengan poin jawaban yang dimiliki oleh saksi ahli pidana Taufik Rahman. Nah, itu saya tidak tahu kalau sama dengan Taufik Rahman. Sama sekali tidak tahu. Saya tidak mengerti kenapa begitu. Tapi saya bisa pastikan itu saya buat sendiri berdasarkan pertanyaan jaksa, kata Hipnu. Diketahui sebelumnya kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan naskah pendapat dari 2 saksi ahli yang dihadirkan ke Kejaksaan Agung Kejagung dalam sidang pra-peradilan Tom Lembong dinilai saling plagiasi. Ari menuding kedua saksi ahli pidana dari termohon Taufik Rahman dan Hipnu Nugroho saling plagiasi, demi kata spasi bahkan titik komanya sama. Saya ingin tanya siapa yang menyontek, Bapak Prof yang menyontek, kata Ari di hadapan hakim dan para saksi ahli dari Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa pihak kuasa hukum Tom Lembong tidak menerima keterangan dari saksi ahli tersebut karena pendapatnya diragukan. Ini resmi diserahkan ke pengadilan. Saya sudah mengonfirmasi ke beliau ini adalah karya beliau. Ini kredibilitas universitas. Kami tidak menerima pendapat ahli ini karena itu kami tidak memberikan pertanyaan atau tanggapan, ujar Ari. Sementara itu Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun juga mengembalikan afidavit dari kedua saksi ahli dari Kejaksaan Agung. Hakim mengatakan PN Jakarta Selatan akan mengambil keterangan saksi berdasarkan fakta persidangan. Yang sekarang kalau kita anggap afidavit yang disampaikan oleh para ahli seperti itu, kita kembalikan ini. Nanti apa yang dijelaskan dalam prosesnya sebagai ahli itu yang kami catat, kata dia. Oh, enak sekali ya begitu ya. Buntut dugaan keterangan saksi ahli dari Kejagung yang saling plagiasi, Ari Yusuf Amir akan melaporkan kedua saksi ahli itu ke kepolisian. Ari berpendapat ada banyak kesamaan dalam pernyataan yang ditulis oleh saksi ahli atas nama Taufik Rahman dan Hipnu Nugroho. Ia menyebut kesamaan itu tidak akan dipermasalahkan bila terkait dengan argumen tentang pra-peradilan Tom Lembong. Masalahnya, kata Ari, kedua saksi menuliskan argumen dengan cara yang identik sama. Dalam keterangan tertulis itu semuanya sama, hampir semuanya sama, titik. Koma penggunaan istilahnya semuanya sama, kata Ari. Termasuk salah ketiknya pun sama ya. Jadi sahabat era sekalian, oke. Kita bisa membuat sebuah hipotesa sesungguhnya dalam kasus ini. Hipotesanya begini, ya, hipotesanya bahwa ini dibuat oleh jaksa, dibuat oleh jaksa atau termohon. Oke, itu yang bisa saya katakan. Oke, lalu didasarkan pada apa? Didasarkan pada barangkali keterangan yang diberikan tadi, poin-poin keterangan tadi. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah mereka tidak rapi. Mereka menyampaikan satu draft untuk 2 orang. Kan begitu? Seharusnya kan masing-masing punya draft masing-masing berdasarkan poin yang diberikan. Apalagi poinnya bertambah dari 5 menjadi 9. Maka kalau kita bicara tentang tindak pidana, ya ini tindak pidana oleh kejaksaan sendiri. Merekayasa keterangan ahli yang tidak dibuat oleh ahli yang bersangkutan. Oke, itu kesalahannya. Ya. Tapi kesalahan yang lain yang juga perlu kita pahami adalah kedua ahli tidak mengecek soal validitas keterangan tertulis tersebut. Saya tidak tahu yang menyampaikan, tadi saya lupa tanya kepada Ari Yusuf Amir,
yang menyampaikan keterangan tertulis itu apakah jaksa ataukah ahli yang bersangkutan? Bayangan saya jaksa. Kadang-kadang dalam pengalaman saya yang menyerahkan keterangan tertulis itu biasanya karena saya biasanya jadi ahli dari pihak tertentu atau lawyer ya. Biasanya lawyer yang menyampaikan keterangan tertulis kita. Tetapi kalau di MK keterangan tertulis itu disampaikan oleh ahli yang bersangkutan. Sehingga apa yang dia katakan dan dia baca itu relatif akan konsisten. Karena MK minta lisan dan tulisan. Nah kalau lisan dan tulisan boleh berbeda, wah nanti kacau jadinya ya. Walaupun dikatakan yang tertulis itu bagian yang tak terpisahkan. Jadi kerja kejaksaan sangat-sangat tidak profesional dan memalukan. Dan kemudian ini juga menjadi sebuah kejahatan bisa jadi. Sebuah tindakan yang ilegal karena merekayasa atau mengarang kesaksian ke keterangan ahli yang tidak dibuat oleh ahli yang bersangkutan. Kan itu persoalannya. Dan untuk ahli yang bersangkutan ada kelalaian ketika ada naskah tertulis yang disampaikan padahal dia sendiri tidak bikin. Ya kan? Atau dia merasa bikin dari klarifikasi. Tapi harus paham bahwa untuk menyampaikan keterangan tertulis kan harus ada, bila perlu ada tanda tangan yang bersangkutan paling tidak. Untuk mengatakan bahwa itu adalah naskah asli misalnya. Bukan naskah yang ditambah-tambah atau diubah-ubah. Jadi dua-duanya tidak profesional kesimpulannya. Dua-duanya tidak profesional ya. Entah yang salah siapa, kemudian yang lalai siapa, yang jelas dua-duanya amatiran. Baik jaksa ya maupun ahli yang dihadirkan, dua-duanya amatiran. Ya. Dua-duanya amatiran. Yang menyiapkan amatiran karena menyiapkan satu naskah untuk dua orang persis sama. Kemudian ahlinya juga amatiran karena tidak mengecek lagi naskah tertulis yang akan disampaikan kepada hakim. Kan itu kan naskah keterangan dia, harusnya dia cek dong, dia periksa. Masa dia biarkan begitu saja ya? Begitu sobat RH sekalian ya. Logikanya begitu, logika benarnya begitu ya. Oke. Kita santai ya. Coba kalau kemudian kita bacakan komentar sobat era sekalian. Salam ngakap bahaha fufu fafa. Kok bisa keterangan ahli bisa sama bahkan titik komanya juga mirip. Terus tugas ahli ngapain bang? Ya sebenarnya kan ada dua keterangan. Keterangan tertulis dan keterangan lisan. Masalahnya adalah keterangan tertulisnya tidak dicek lagi sama ahli yang bersangkutan. Jangan-jangan dia nggak ngecek lagi. Jangan-jangan ya. Yang salah pasti ada ganjaran di akhirat. Tidak ada tempat lari dari balasan. Ini soalnya beda lagi. Upin Ipin yang buat. Kalau yang RH lihat dari persidangan bagaimana peluang Tom Lembong menang pra-peradilan. Kalau memang tidak ada campur tangan Mulyono di sana karena sepertinya Gerindra di DPR tidak suka dengan kriminalisasi Tom. Kelihatannya begitu ya. Harusnya ya Tom bisa dibebaskan. Kemudian mestinya apa nih? Mestinya Jokowi karena dialah yang punya kebijakan ya. Harusnya maksudnya Jokowi yang dipanggil-panggil ya. Begitu sobat era sekalian ya. Sekali lagi ya ini pembelajaran bagi siapa saja yang maju sebagai ahli ya. Pertama jangan suka ya disuruh untuk mengkriminalkan orang. Itu ya. Karena sebagai guru besar, sebagai PhD, Anda bukan menggunakan ilmu untuk menjebloskan orang dalam penjara. Itu satu. Makanya saya nggak mau jadi ahli-ahli untuk menjebloskan orang dalam penjara ya. Menurut saya apalagi kalau nggak jelas gitu ya. Yang kedua adalah sebagai ahli Anda harus kawal keterangan Anda baik lisan maupun tertulis. Jadi kalau Anda tidak tahu keterangan tertulis Anda seperti apa, wah gawat. Saya biasanya kalau menjadi ahli di MK, saya bikin sendiri keterangan tertulis saya, lalu kemudian saya tanda tangan nih. Dan keterangan tertulis tersebut
saya kasihkan kepada lawyer yang mengajukan saya sebagai ahli, tetapi kopi aslinya di saya. Sehingga antara yang disampaikan dan apa yang saya sampaikan secara tertulis itu kurang lebih sama. Sehingga bisa ada pertanggungjawabannya. Kalau ini entahlah dia ngomong apa nggak jelas. Karena pastinya antara yang dia jelaskan sama yang tertulis berbeda kalau begitu ya. Paling tidak poinnya lebih kalau menurut Hipno tadi ya. Poinnya adalah dia sampaikan 5 poin tiba-tiba jadi 9 poin ya. Benar-benar tidak profesional ya, penegak hukum ini sudah dibayar mahal-mahal oleh negara. Tidak profesional pula dalam melakukan proses penegakan hukum. Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan terulang lagi hal-hal yang memalukan seperti ini. Oke ya. Sedikit saya mau men-spill tadi ya. Ikuti wawancara saya dengan Ari